Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Ataya, NIM 230110010. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari atom. Oke, nah, apa sih atom? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom dan awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Baik, kemudian ada komponen atom. Nah, untuk atom itu sendiri memiliki 3 partikel subatomik. Yang pertama adalah proton, neutron, dan elektron. Nah, untuk elektron itu sendiri dilambangkan dengan E negatif, yang berwarna hijau. Bisa kita lihat dari gambar di samping. Kemudian untuk proton itu sendiri bermuatan positif, dilambangkan dengan warna merah dari gambar. Kemudian juga ada neutron, yaitu dilambangkan dengan warna hijau atau dilambangkan dengan huruf N. Proton dan neutron terletak di inti atom, sementara elektron mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat dari gambar tersebut, elektron itu yang mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Baik, ada beberapa pengertian atau menurut para ahli. Jadi saya hanya mengemukakan cuman 5 atom, yaitu menurut para ahli yang pertama adalah John Dalton. Atom adalah partikel kecil dari suatu zat yang tidak dapat diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil dengan reaksi kimia normal. Nah, si Dalton ini berpendapat bahwa materi ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Nah, untuk kekurangan teori atom Dalton ini sendiri, yaitu atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Tidak mengenal muatan dan sifat materialistik sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Kemudian menurut Demokritus, Leucippus, dan Demokritus, yaitu bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian tertentu. Dan kekurangannya itu definisi yang diberikan oleh si Demokritus ini masih bersifat umum. Kemudian untuk model atomnya itu dia masih masih hanya melalui pengamatan saja, tidak melalui percobaan. Kemudian untuk model atom Demokritus ini juga ditolak karena bersifat abstrak dibanding dengan model atom yang lain. Kemudian ada pengertian atom menurut para ahli, yaitu Joseph John Thomson, bisa dipanggil juga Thomson, yaitu dia mengemukakan bahwa atom itu seperti bola bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron seperti kismis. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Jadi kita bisa membayangkan aja tuh kayak mana sih bola pejal atau bola biliar. Jadi si Thomson ini mengambil teori seperti itu, seperti bola pejal dan bola biliar. Nah, untuk kekurangan teori Thomson ini sendiri yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atau tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Oke, kemudian ada pengertian atom menurut para ahli dari Niels Bohr. Bohr menyatakan bahwa apabila elektron dalam orbit atau menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Posisi elektron yang mengorbit dengan tingkat energi tertentu semakin tinggi, tingkat energi maka semakin jauh orbit dari inti. Untuk kelemahannya itu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Strong.
Nah, selain pengertian dari ahli juga ada teori atom yang modern nih, atau teori atom yang dikenal sebagai teori atom mekanika kuantum. Teori ini membahas mengenai model atom yang paling modern jika dibandingkan dengan teori atom-atom sebelumnya. Teori ini disempurnakan oleh seorang ahli fisika yang berasal dari Austria yang bernama Erwin Schrödinger atau bisa dipanggil dengan Erwin. Beliau menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Nah, ini asal mula prinsip dari model atom mekanika kuantum. Baik, bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum yang terdapat pada persamaan dapat digunakan untuk menentukan kedudukan elektron. Ada 4 jenis nih bilangan kuantum. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N. Jadi bisa dilambangkan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dengan N. Atau dapat dinyatakan sebagai tingkat energi dari atom atau dikatakan sebagai jumlah orbital maupun jalanan elektron yang dimiliki dari atom. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau 1. Bilangan kuantum azimut dapat digunakan untuk melambangkan subkulit, di mana tempat elektron berada. Nah, di mana jika sebuah atom memiliki 2 kulit atau N sama dengan 2, maka elektron yang mungkin berada di subkulit 2s serta 2p dengan bilangan azimut yaitu 0 dan juga 1. Kemudian bilangan kuantum magnetized atau M, yaitu di mana jika bilangan kuantum azimut bernilai 1, maka bilangan kuantum magnetik akan bernilai -1, 0, serta +1. Kemudian ada bilangan kuantum spin atau S. Nah, bilangan kuantum spin sendiri ada 2 yang terdiri dari searah dengan jarum jam, yaitu -1/2. Jadi kalau misalnya dia itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka menjadikan +1/2. Atau setengah ya. Kemudian ada bentuk orbital. Bentuk orbital itu sendiri bergantung pada bilangan kuantum azimut atau 1. Orbital yang mempunyai bilangan kuantum azimut dan memiliki nilai yang sama akan memiliki bentuk yang sama pula. Jadi kalau misalnya orbital itu sama bilangan kuantum azimut ini memiliki nilai yang sama, maka dia bentuknya itu bakal sama. Ada beberapa orbital. Yang pertama ada orbital S, ada orbital P, kemudian ada orbital D, dan ada orbital F. Baik, langsung ke contoh soalnya saja. Di antara bilangan kuantum berikut yang tidak diperbolehkan adalah, kita bisa melihat, jadi sudah dijelaskan, dan ini pembahasannya. Pembahasannya, jika harga bilangan kuantum utama adalah N sama dengan 3, maka harga bilangan kuantum azimut atau 1 I maksimum adalah sama dengan N dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oleh karena itu bilangan kuantum N sama dengan 3, I sama dengan 3 pada option C tidak diizinkan. Baik, sekian hanya penjelasan saya. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.